Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, saya Herlina Purnamasari, Eskom, mengajar rekayasa perangkat lunak di SMK Negeri Jatirogo, Kabupaten Tuban, sekaligus sebagai mahasiswa PPG di LPTK Universitas Negeri Malang, Program Studi Teknik Komputer dan Informatika kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja sebagai syarat kelulusan program pendidikan profesi guru. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Kosim bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Ya, silakan. Ya Kak, Guru Maka, Kakak, Gamai. Gak selesai. Anak-anak, hari ini masuk semua? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Risa ya? Kenapa nggak masuk itu? Sakit? Ya, kita doakan semoga teman kita lekas diberikan kesembuhan ya, supaya besok bisa belajar bersama kita lagi. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran inti kita, ya, kalian bisa melihat gambar yang ada di atas. Nah, kalau kalian melihat ini, kira-kira apa yang terpikirkan di benak kalian? Coba dicermati, direnungkan coba dari gambar ini. Kalian mendapati apa nanti di sini? Proses pengukuran. Ada proses. Terus apa lagi? Coba boleh angkat tangan biar jelas ya. Ya, Febri apa? Kamu bisa apa? Proses. Proses apa, Feb? Sukses. Menuju sukses. Terus yang lain lagi melihat apa di sini? Pasti antara satu siswa dengan siswa yang lain itu bisa memiliki opini yang berbeda atau pemahaman daya tangkap yang beda dari gambar ini. Apa coba? Siapa lagi? Silakan. Ya, Sandy. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Karena ada step by step-nya ya. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan? Lalu, Iya. Gimana itu Vincent? saya juga ada itu Ada apa? ada istrinya yang juga nggak ada instan. Ada rintangannya. Nggak harus instan. Memang nggak bisa instan ya kalau mau sukses. Betul sekali. Jadi kalian sangat cermat sekali ya melihat gambar yang ada di sini. Kalian sangat jeli melihat di sini. Nah ini kalau kalian lihat itu ada beberapa anak tangga dari bawah sampai di atas. Nah yang paling bawah ada Aimbun Dukit. Apa kira-kira dari arti dari kata Aimbun Dukit? Gimana? I want to eat artinya? Saya tak ingin melakukan. Saya tak ingin melakukannya. Saya tidak ingin melakukannya. Ya, betul atau tidak? Betul itu. Kemudian
I can do it. Ada yang tahu? Sonia tahu? Saya bisa melakukan. Saya Bisa melakukan. bisa melakukannya. Ya, sama saya dapat melakukannya atau saya bisa melakukannya. Dia sudah mulai pada tahap percaya diri. Saya bisa melakukannya. Kemudian ada lagi yang di atasnya yaitu I will do it. Apa? I will do it. Apa coba menurut kamu I will do it? Saya akan melakukan. Saya akan melakukannya. Berarti di sini sudah ada tahap untuk action ya, sudah merencanakan. Dia merencanakan apa yang akan dia lakukan. Nah ini sudah pada tahap yang paling atas ya, sebelum menuju ke sukses. Jadi kunci utama saya sukses itu adalah melalui tahapan ini. Kalau kamu sudah pada tahap saya akan melakukannya, berarti kamu semakin dekat dengan yang namanya kesuksesannya. Tapi kalau kamu yang paling bawah, kamu nggak mau melakukannya, ya nasib tidak akan berubah. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk dapat sukses, ya, untuk dapat sukses harus ada inisiatif dari diri sendiri. Ya, kalau yang memegang kesuksesan itu siapa, Lipsi? Kalau kamu ingin sukses, yang menentukan kesuksesanmu siapa? Apakah kamu, ataukah saya, ataukah teman-temanmu? Bisa diri. Coba kita perhatikan gambar yang ada di sini, kelihatan? Ya. Kalian melihat gambar apa? Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Sama? Disabilitas. Orang disabilitas. Nah, posisinya bagaimana? Pengemis ini memiliki tubuh yang normal atau ada kekurangan? Normal ya, tapi tidak pengemis. Tapi sedangkan yang satunya dia memiliki kekurangan pada fisiknya, tapi mampu bekerja keras. Sekarang coba kita introspeksi diri kita. Apakah kalian dikaruniai tubuh yang normal? Artinya apa? Kalian diberikan kesempurnaan itu. Silahkan kalian manfaatkan itu sebaik mungkin. Jangan sampai kalian malu dengan orang yang disabilitas. Dia yang disabilitas saja mempunyai tekad yang tinggi untuk bekerja keras. Apalagi kalian yang tubuhnya normal. Dia untuk jalan sendiri saja, untuk melakukan aktivitasnya banyak kesulitan, tapi dia mampu. Apalagi kita yang dikaruniai tubuh yang normal, yang sehat. Ya, semangat ya. Ketika belajar nanti, ketika kamu sudah lulus, silahkan kerjakan dengan semangat sepenuh hati, karena kita dikaruniai dengan tubuh yang normal, sehat. Yang mempunyai permainan. Kita berdiri semua yuk. Jadi permainannya gini ya, untuk ice breaking kita ada beberapa aturan. Yang pertama nanti kita akan bermain hitungan angka. Angka kalau saya bilang 1, kalian lakukan gerakan angkat tangan kanan. 2, angkat tangan kiri. 3, tepuk 1 kali. Ya, 4 yang ke depan gitu. Ya. Nanti kalau yang dia keliru dalam mengerjakannya berarti nggak fokus. Oke, konsentrasi. 1, 3, 4, goyang ke depan. 2, 1, 4, goyang ke depan. Oke, semua. Oke, silakan duduk kembali. Kalau teman-teman, perlu saya ingatkan untuk menerapkan K3RH di pembelajaran kita. Jadi kalian ini kan belajarnya di lab, ya. Jadi kita harus bisa menjaganya supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, jangan lupa tidak ada minuman di atas meja.
Kalau masih ada minuman yang ada di atas meja, bisa disimpan dulu ya. Kemudian tas juga nggak ada yang di atas meja. Oke? Sudah aman semua? Nanti kalau kalian gerak, hati-hati ya, karena ada kabel itu di samping-samping dan di belakang kalian. Jangan sampai nanti tersenggol sehingga mengakibatkan ada kabel yang terlepas. Ya, bisa ya? Kita akan kembali mempelajari pelajaran tentang basis data. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai entity relationship diagram. Kalau kemarin sebelumnya kita sudah belajar sedikit-sedikit ya tentang basis data. Nanti kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang basis data, yaitu tentunya di ERD atau Entity Relationship Diagram. Saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Jadi di sini nanti kita akan membuat project. Ya, gak hanya memahami saja, tapi kita akan mengamati, menganalisa, kemudian kalian membuat proyek untuk dianalisa kembali apakah proyek kalian ini dapat berhasil atau tidak. Kemudian di sini saya juga menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian metodenya ada ceramahnya, ya, ada ceramah, kemudian diskusi, kemudian demonstrasi. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah ceramah. Saya akan memberikan gambaran tentang penjelasan materi yang sedang kita pelajari. Kemudian kalian dapat melakukan diskusi dari materi, kemudian materi yang kita bahas tadi. Kemudian kita akan mengambil suatu topik permasalahan ya yang dapat kita amati, kita analisa untuk kalian kerjakan melalui LKPD nanti yang akan dibagikan. Kemudian kalian membuat proyek bersama kelompok kalian, kemudian didemonstrasikan. Ya, artinya kalian membuat proyek yang menggunakan aplikasi yang sudah kita tentukan bersama-sama kemarin. Ya, setelah itu nanti proyek yang sudah kalian buat dapat kalian presentasikan dengan maju ke depan dengan presentasi. Paham ya? Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, dari ceramah atau materi yang saya sampaikan diharapkan kalian dapat menjelaskan elemen dan notasi yang digunakan di dalam ERD. Kemudian melalui diskusi yang kamu lakukan bersama kelompokmu nanti, nah diharapkan kamu dapat menentukan penyelesaian dari suatu masalah. Kemudian juga menentukan kardinalitas yang ada di dalam IRD. Itu tujuan kedua. Kemudian tujuan ketiga yaitu kalian semua dapat membuat IRD, dapat membuat rancangan IRD. Jadi meskipun kalian berkelompok, ya tujuannya bukan secara satu kelompok hanya satu orang yang bisa, tidak, tapi semua bisa. Ya, jadi tujuannya berkelompok apa? Untuk diskusi. Nah, nanti kalau ada yang kesulitan bisa saling komunikasi dengan temannya satu kelompok. Itu. Nah, kemarin kita pertemuan terakhir kita membahas mengenai apa? Yang kemarin Yusa masih ingat gak Yus? Struktur hierarki basis data. Nah, kalau kemarin di waktu struktur hierarki basis data, kalian diajari apa sudah? Ayo, yang diingat apa? Membentuk apa? Membuat apa? Tabel atau diagram yang berbentuk struktural, iya? Masih ingat semua ya? Jangan sampai pelajaran yang kemarin itu terlupakan. Karena apa? Pelajaran yang kemarin akan dilanjutkan pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya. Jadi pelajaran itu akan saling berkesinambungan, akan saling berkelanjutan. Selanjutnya ini ada link pretest. Pretest ini kita lakukan sebelum kita memulai pembelajaran. Untuk menguji apa? Kesiapan belajar kalian sebelum dijelaskan di sekolah. Nah, pemahaman kamu seperti apa tentang materi yang akan kita sampaikan nanti, akan kita bahas nanti. Nah, ini ada linknya. Link untuk mengerjakan pretest. Saya share di grup ya, boleh dibuka HP-nya.
Ingat-ingat, HP boleh digunakan tapi untuk pembelajaran saja. Bisa ya? Bisa semua ya? Bisa semua ya? Tidak benar. Soal saja. Masih waktu, oke? Kita tunggu. Tidak apa-apa. Kalau sudah, kita bisa fokus lagi ke depan, oke? Nah, di sini apa sih perannya IRD dalam basis data itu? Mungkin kalian masih bingung karena belum pernah membuatnya. Nah, kalau sebelumnya kalian di struktur hierarki sudah diperkenalkan dengan apa itu basis data, apa itu entitas, kayak gitu ya. Tapi kemarin kita membuatnya dalam bentuk struktur kan. Nah, kalau di sini kita akan membentuk dalam IRD. Perannya IRD itu apa? Jadi ini ya, di dalam penyusunan database, itu selalu didahului dengan perancangan IRD. Jadi fungsinya adalah kita merancang dulu, kita mau buat database seperti apa, kita buat konsepnya. Nah, supaya apa? Nanti database yang sudah kita buat itu tidak ada yang salah, nggak ada data yang double kayak gitu. Jadi datanya aman gitu, ya, bisa dipahami ya. Jadi dalam membuat database tahap awalnya adalah kita membuat rancangannya dulu. Sekarang IRD itu apa? Ada yang sudah punya gambaran belum? IRD tadi kepanjangannya apa? Di awal sudah saya lintaskan sedikit. Ada yang ingat IRD itu apa? Panjangannya. Apa yoga kok? Saya kelompoknya akan saya bagi berdasarkan hasil lintasnya ya. Oke, jadi akan saya bagi kelompoknya secara heterogen, bukan yang pinter terus satu kelompok dengan yang pinter. Nanti yang masih bingung kesulitan nanti cari referensi. Jadi kita campur, nanti yang masih kurang paham bisa saling diskusi dengan temannya yang lebih paham. Boleh difokuskan kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya, oke. Jadi saya berikan dulu LHP-nya. Satu kelompok satu aja ya. Sama-sama. Ini maksudnya. Satu kelompok jadi satu ya.
Oke. Nah, itu dari LKPD ini, di gambar ini, kalian menemukan apa coba? Menemukan data apa dari proses ini? Guru mengajar siswa. Berarti entitas apa yang bisa kalian dapatkan? Yang pertama apa? Guru. Terus apa lagi? Siswa. Terus apa lagi? Buku. Buku itu adanya karena adanya apa? Jadwal. Jadwal itu kaitannya dengan apa? Kalau jadwal? Mata pelajaran. Yang utama 3 itu dulu. Ada guru, ada siswa, ada mapel. Kalau nggak ada mapel ya guru dan siswa tidak ketemu di yang namanya suatu KBM. Nah itu. Oke, dari kalian melihat ini, kalian sudah paham atau belum? Coba dicermati dulu. Nah, dicermati dulu. Silakan perhatikan. Diagram yang ada di situ itu adalah contoh ERJ ya. Contoh ERJ hasilnya seperti itu. Saya tunjukkan dulu langkah-langkahnya ya. Tadi tunjukkan supaya kamu nggak bingung. Ini yang pertama yaitu kita review diagram. Nah, karena kita akan membuat ERJ, maka kita bisa memilih menu yang ini, ada entity relationship diagram. Nah, file name-nya bisa langsung ditulis di sini. Saya mengacu pada contoh yang pertama tadi dulu ya. Di sini kita bisa langsung memasukkan kebutuhan kita dalam membuat IRJ sesuai dengan tema yang kita kerjakan. Nah, misalkan yang tadi KBM, berarti entitas apa dulu yang harus dibuat, itu kamu buat dulu di sini. Misalkan kalau ini ada primary key, ada foreign key, dia berarti adalah suatu transaksi. Nanti ini berarti belakangan. Yang hanya primary key ini adalah yang entitas pembangunnya. Misalkan di sini saya buat guru. Lalu atributnya diisi semua sesuai dengan rancangan kalian. Kemudian nanti direlasikan. Nah, direlasikan di sini ada juga simbol-simbol untuk merelasikan di bawah ini yang samping di dalam komponen entity relation itu. Nah, tinggal kamu ambil yang sesuai kebutuhan. Itu caranya. Nanti kalau sudah selesai bisa di file save as supaya tidak hilang. Oke, sampai di sini jelas ya. Kalau kurang jelas, nanti kalau ada yang terlupa, tahap-tahapnya bisa dilihat di dalam LKPD. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung ke langkah kerja tadi LK1 yang ini. Silakan sama kelompoknya memilih satu tema dari 2 tema ini. Kalian mau mengerjakan yang mana? Disiapkan dulu kertasnya untuk diskusi rancangan coret-coretannya itu ya, buat coretan. Kamu mau membuat DRD yang mana? Entitasnya apa saja? Kemudian nanti kalau sudah ditemukan, silakan diterapkan pakai diagramnya. Silakan boleh bukulkan dengan kelompoknya masing-masing. Ini loh dari judulnya ini, dari sini ada apa? Konsentrasinya ada. Nanti ini serang dibetulkan. Tidak ada penghapusan. Tidak
Oke. Ya, jadi ini teman kamu pekerjaannya sudah selesai dan akan mencoba untuk mempresentasikan ya. Silakan diperhatikan, nanti kalau ada sesuatu boleh ditanyakan atau diberi tanggapan ya. Boleh dikasih umpan balik untuk yang teman-temannya di tempat duduknya masing-masing. Oke, kelompok 1 ya berarti. Silahkan. Sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami memilih tema perpustakaan. Sebelumnya perkenalkan saya Sari Aulia, saya Siti Fatin. Saya Zaki Saputra, saya Surya Eka Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang database perpustakaan. Yang pertama ada siswa, forensiknya dan IS, kemudian nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Yang kedua petugas. Di dalam petugas terdapat atribut NIP, nama, kedua petugas. Di dalam petugas terdapat NIP, nama, ETL, juga alamat. Yang ketiga buku berkerja ESB, BSN, akademiknya jujur, pengarang, penerbit, dan stok. Dari presentasi kelompok kami, apakah ada pertanyaan untuk kami? Ya, itu presentasi dari kelompok 1. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, ada 2 orang, satu-satu. Siapa dulu? Risma dulu. Oke, silakan. Satu siswa dapat meminjam lebih dari 1 buku, kemudian data tersebut masuk ke dalam tabel amal. Masuknya, izin menjawab, untuk masuknya kita ke titel pinjam. Bisa dijelaskan prosesnya atau gambarannya seperti apa nanti? Di titel pinjam nanti kita masuk ke kode pinjam, lalu ISB, dan di sum totalnya kita memilih beberapa buku. Untuk itu kita bisa tulis di sum totalnya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, yang lain lagi. Kan untuk presentasinya kelompok 1 kan ada tip peminjaman, terus tip pengembaliannya gimana? Silakan. Untuk pengembaliannya kita belum sempat membuat karena waktunya terbatas. Setelah ini mungkin kita bisa revisi lagi untuk menambahkan tabel pengembalian. Oke. Ada lagi mau ngasih tambahan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang ya. Sambil ini ya menyelesaikan di LKPD itu diminta untuk pembuatan laporan ya. Jadi kalau untuk pembelajaran kita hari ini hanya bisa sampai pada tahap pembuatan proyeknya. Nah, nanti pelaporannya boleh dikerjakan di luar waktu. Batas pengumpulannya maksimal jam 8 malam ya. Jadi masih bisa ada waktu untuk menyelesaikannya ya. Nanti bisa dikirim di linknya saya kirim di grup WA, di grup kelas kita. Oke? Paham ya? Jadi tadi aplikasi yang sudah dibuat ya, silakan disimpan dulu sebelum kalian mengerjakan proses. Disimpan dulu biar nggak hilang. Nanti kalau ada yang ingin ditambahkan bisa diedit lagi. Oke. Sudah disimpan semua? Sudah. Kalau sudah, selanjutnya kita mengerjakan proses ya. Proses ini linknya saya bagikan melalui grup WA ya. Nah, itu sudah terkirim grup WA. Bisa dikerjakan untuk prosesnya.
Bagaimana nilainya? Alhamdulillah 92 mendekati sempurna. Nah, sedikit ya. Oke, yang lain lagi dapat berapa? Sekarang dapat berapa? 80, bagus. KKM-nya berapa? 80, pas ya. Nanti ditingkatkan lagi. Ini kan baru pertemuan awal ya. Nanti kita lagi. Ya, karena istilahnya apa? Tadi waktu pretest kita belum belajar. Untuk post testnya kita sudah mempelajari. Meskipun untuk pembelajaran dari ini saja ya. Nanti pembelajaran berikutnya ditambahi lagi, tambah mantap. Yang jelas pesan saya, ketika kalian sebelumnya mendapat pembelajaran apa, jangan dilupakan, ya, jangan dilupakan. Karena apa? Pembelajaran itu akan bermanfaat untuk pembelajaran berikutnya, ya. Kita sampai pada tahap penutupan, ya, pada tahap penutupan. Di sini saya ingin bertanya pada kalian coba, kesimpulannya apa dari materi yang kita pelajari hari ini? Coba, silakan angkat tangan yang ingin menjawab. Oke, Surya, dari pembelajaran kita hari ini kamu bisa menyimpulkan apa? Dalam perencanaan satu ERD dapat melibatkan beberapa entitas dan beberapa kelas. Jadi di dalam pembuatan IRD kita dapat melibatkan beberapa entitas dan beberapa relasi. Boleh, bagus. Ada yang lain lagi, coba kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan, ayo siapa? Ayo siapa yang ingin menjawab? Oh, Febri. Ya, Feb. Gimana? Kesimpulannya apa? Merelasikan apa? ERD ya. Di sini intinya banyak merelasikan ya. Kita bermain dengan banyak relasi. Semangat ya, Feb. Ya, jangan nyantok. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan untuk kesimpulannya? Sandy, silakan. Ya. Mengenal lebih jauh tentang IRD. Kita dapat mengenal lebih jauh tentang IRD. Ya, dari belajar kita dapat menggali lebih dalam. Jadi apa yang tadinya kurang mantap setelah adanya pembelajaran hari ini kita semakin paham. Ya. Nah, kira-kira di dalam pembelajaran ini tadi kesulitannya di mana? Di dalam merancang IRD, apakah ada kesulitan? Oke, sementara ini belum ada ya. Ya, semoga kedepannya lancar terus. Kuncinya satu, dalam membuat basis data, rancangan basis data, kalian harus cermat, teliti dalam menganalisa. Insya Allah hasilnya benar, ya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk yang tadi nilainya aman semua ya. Kalau misalkan ada nilainya yang di bawah KKM untuk post test, nanti akan ada revisi, akan ada mengerjakan ulang ya. Oke, karena pembelajaran kita hari ini akan berakhir, waktunya sudah hampir habis, tinggal 3 menit ya. Coba silahkan dicek sekelilingnya, kemudian alatnya boleh dimatikan lagi kalau sudah selesai. Yang tadi sudah disimpan ya, bisa di close, boleh berkemas, komputernya dimatikan. Kalau ada sampah dibawa keluar, dibuang ya, boleh berkemas dulu sebelum kita berdoa. Kita juga sekarang berdoa sebelum kita mengakhiri, dipimpin oleh Vincent. Ya, silakan siapkan yang keras. Jaga doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam belajar hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa materi tadi dipelajari lagi, karena besok minggu depan kita akan bertemu lagi di pelajaran yang sama, babnya masih sama. Jaga kesehatan ya.
Jangan lupa belajar. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.